Selamat pagi. Good morning everybody. Everybody. Senang sekali pagi hari ini saya Dave Hendrik dapat menyapa teman-teman di TikTok jam 7 pagi. Kencan kita bersama Iwet Ramadan di Dave Iwet Siaran Pagi. Ayo mulai dinyalakan kembali TikToknya pagi hari ini untuk menikmati live streaming siaran pagi pertama di platform kita ini. Good morning, Americano, teman-teman semuanya. Kacamatanya lollipop lucu ya. Banjarmasin, selamat pagi. Saya menyapa dari Jakarta. Pagi hari ini gerimis. Saya bangun jam 5 sudah mulai gerimis ya. Semoga teman-teman yang di Jakarta nih ya, terutama ya, aman-aman, kondisi rumahnya nggak ada yang terjebak dengan banjir. Bila mana memang ada teman-teman yang selama beberapa hari ini kena imbas beberapa titik area Jakarta yang kebanjiran ya, please stay safe, stay dry ya, pilih rute berkendaraan yang baik, cari dinyalain tuh aplikasi Maps-nya untuk mencari rute ke kantor dan saat pulang nanti ya. Nah teman-teman, ada beberapa yang semalam tuh DM, terima kasih ya udah bantu mengisi formulir survei yang dikirimkan oleh Ripin. Thank you banget bantuannya. Cici Denis di Paris, halo, selamat malam berarti kalau di Paris ya. Yang di Kanada juga selamat pagi. Sehat-sehat semuanya ya. Ada beberapa ceritaan yang aku mau bahas sama Iwet nih, aku udah tulis jangan sampai kelupaan gitu. Karena dua berita ini tuh yang lagi rame dan aku pikir ada message penting yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah terjadi. Pagi Nona Manado, good morning. Akhirnya bisa lihat live-nya setelah sekian purnama, katanya hanya lihatnya di TV. Oh, berarti kamu suka nonton acara aku di Trans ya, Spill the Tea sama Karen Delano. Thank you ya. Good morning everyone. Also, ada beberapa geng duet yang tinggal di daerah yang nanya ke saya gimana cara untuk mendapatkan tumbler kolaborasi duet sama Stuja ini. Sayangnya, ini hanya bisa didapatkan di Stuja yang... Jadi teman-teman harus pergi ke Stuja. Stuja yang di Cipete, Stuja yang di SCBD, sama Stuja yang di Bekasi. Kalau yang di luar kota mungkin di Bali. Kalau yang di luar kota, nah... nggak bisa tuh kita pembelian online. Walaupun saya mendapatkan cerita dari Mbak Wati gitu ya, ada geng duet yang willingly just tipin nih gitu tumbler ini untuk melayani geng duet yang ada di luar kota. Manis banget ya Wet ya. Kunaon? Seneng aja bikin lo panik dikit, kayak ada kejut. Iya loh, lo tau gak sih, Tuhan nih, gue dapat laporan dari Mbak Wati ya, ibu kos kita bersama, katanya, aduh ada geng duet ya, Hani Joseph tuh, dia tuh sampai mau loh, Wet, jadi just tip untuk melayani geng duet yang ada di luar kota, ngebeliin tumbler. Jadi katanya minumannya minum aja, tumblernya nanti kirim ke tempat aku. Jadi dibungkusin sama Hani, dibungkusin kayak dari ekspedisi merchandise gitu, rapi, orangnya terima. Aduh, bungkusnya bagus gitu. Thank you ya Hani ya, usaha kamu Tuhan bales ya, blessing darling. Gue mulai berpikir loh, kayaknya nih geng duet punya Tupperware WhatsApp group deh. Enggong. Iya, kayaknya menurut gue sih, selain WhatsApp channel, kayaknya mereka punya WhatsApp group deh. Enggong. Jadi kan masih ada WhatsApp grup channel Poyo itu loh, Sobat Yolo. Di situ. Di situ. Karena kan kalau di WhatsApp kita mereka nggak bisa berbalas kan. Itu kan sifatnya seperti mading. Iya, pantun kali berbalas. Selamat pagi semua. Aduh, racun apa lagi nih ya kira-kira ya? Aduh. Apa lagi?
ngadi-ngadi aja pagi-pagi udah pakai kaos gitu. Aduh, ini apa ya? Aduh. Itu aduh, kaosnya belum dijual, Mo. Gue tuh ternyata emang anaknya senang bikin kisruh ya. Ntar DM gue nih yang rame. Kalau gue nggak balesin, gue kepikiran. Gini ya, biar aduh, gimana nih, gimana? Aduh. Jadi kaos itu tuh waktu kita bikin meet up olahraga bareng di Fitness First. Itu Iya. bukan kaos jualan. Iya. Waktu kita bikin olahraga bareng di Fitness First, nanti kita bikin olahraga bareng lagi ya. Iya, udah lama kita nggak bikin olahraga bareng. Hari ini hujan, Dave. Hari ini hujan, jadi gue kan biasanya keliling dulu jalan kaki gitu kan ya. Tapi hari ini karena hujan, jadi gue cuman stretching aja di pinggir kolam. Ya, kan kebetulan tempat gue tinggal itu sekelilingnya balong ya. Balong itu kali ya? Ya Allah, inilah kurang ada kesamaan bahasa, jadi kurang nyambung bercanda gitu ya. Balong tuh empang. Betokau, empang. Jadi gue hari ini gue lihat ada dari akun Gram, dia emang suka ngepost tuh yang kayak misalnya this is mobility workout for your agility misalnya, atau misalnya this is your powerful stretching for a better day gitu-gitu. Jadi gue ngikutin itu aja tadi. Bagus deh. Jadi dia bikinnya per slide gitu Dave, tapi video slide-nya. Terus dia bilang lakukan gerakan ini masing-masing 1 menit. Jadi gue tinggal ngikutin aja gitu. You know what? Gue tuh juga sangat suka loh menikmati potongan gerakan yang dipost di sosial media oleh trainer-trainer gitu. Iya. Jadi kayak It helps. Easy workout in 10 minutes gitu, high intensity workout in 15 minutes. Jadi gue ikutin aja tuh series of gerakan itu, 5-6 gerakan gue kerjain 15 menit selesai gitu. Betul. Jadi artinya kan sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bergerak gitu kan ya. Sebetulnya dan seyogyanya. Seyogyanya. Aku boleh pengumuman, Kak. Apa nih cita-cita barunya? Mau gondrongin rambut? Mau apa? Mau extension? Mau apa nih? Kak Iwat? Mau apa? Nggak mau apa-apa. Ponakan gue udah lulus Gilda sama Prita. Aduh, puji Tuhan, selamat ya. A proud uncle and also congratulations to proud parents of Gilda dan Gilda dan siapa satu lagi? Prita. Ya kan kembar. Gue pikir Gilda dan Gildu. Gildu anjir. Cepet aja kan pala gue mah. Iya, Gilda sama Prita udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah sarjana ilmu komunikasi. Kemarin gue nyempetin in between my meetings untuk gue nyamperin Prita, kasih tetap ya direction. Kamu nanti begini ngomongnya dibukanya pakai. Kan malu, Bo. Kalau uncle-nya advertising, komunikasi, terus ponakannya nggak bisa kan, shame uncle, you know, no uncle lie. Apa Angki? Angki mah Angki aja. Angki adalah kependekan dari uncle yang ke anti-antian. Lanjut. Abis itu, nah ngomongin soal anak-anak dan bagaimana orang tua mendidik anak. I'm very proud of my brothers gitu ya, yang bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. Karena menurut gue pasti sangat tidak mudah. Begitu pula juga dengan kakak-kakak ipar gue yang jagain anak-anaknya. And mostly are girls. Di antara semua cucu-cucunya orang tua gue itu cucu laki-lakinya cuma 2, Bo. Sisanya perempuan. Can you imagine? Kayak asrama putri. Terus kemudian kemarin gue ketemu Bunda Maya. Hah? Iya. Maya Estianti. Ih, gue sekarang main sama Maya Estianti. Hati-hati lu.
Iya, soalnya say terakhir gue lihat videonya ini di grup WhatsApp gue BB Cream, dia lagi di Paris sama Alexander Gotama menonton Beyonce. Bener, bener. Kemarin gue ada kerjaan, jadi gue kemarin ketemu sama Mbak Maya. Gue panggilnya Mbak, lo nggak Bunda? Iya, gue sih bun-bun aja sih. Oh, gue ya. Terus abis itu cerita, gue ketemu sama Dul. Kita kan beberapa kali ketemu sama Dul kan, dan Dul itu salim kan sama kita. Gue bilang, Mbak, kamu tahu nggak sih, Dul itu kalau ketemu aku salim sama Tisa. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, loh, ya harus. Kalau sampai dia nggak salim, kamu WhatsApp aku bilang anakmu nggak salim. Gue cuman gini, oh, gitu caranya didik anak ya. Terus ada galak-galaknya, Bo. Ada. Dia bilang, terus dia gini, oh, maksudmu kita udah tua ya? Terus gue gini, iya, anakmu nggak kenapa-napa, Mbak. Tapi that's true. Funny ya, funny you should mention Dul. Kemarin tuh gue syuting Spill the Tea, salah satu tamunya Dul. Dan Dul yang dimaksudkan di sini geng duet adalah Dul Jailani ya, anak paling bungsunya Maya sama Ahmad Dhani. Dan waktu gue posting snippets siaran syuting gue, komentar orang yang masuk ke DM gue adalah, aduh Dul itu adalah anak yang sopan santun banget ya kak. And that's true. Dia itu very soft spoken. Tadi pagi gue mau ngedit, mau posting, gue nonton ulang. Dia tuh ngomong tuh lemah lembut loh. Dan dia itu selalu bertanya pakai preambul. Jadi nggak pernah kayak gini. Contohnya gitu ya. Dia tuh mau try to recall ketemu Karen terakhir di mana. Jadi dia nanya, aku terakhir ketemu kakak di mana ya? Di Ambyar dong, kata Karen gitu. Terus? Oh, tapi di acara itu kakak banyak diem ya. Maaf ya, saya lupa. Manis ya? Terus gue gue justru ke-trigger sama kenapa Karen banyak diem di Ambyar. Nah, gue juga langsung gini, doh elah, kenapa lu di acara lo di Ambyar banyak diem? Oh, lo banyak diem, Ran? Gue gitu. Terus dia gini, ya Bo, tahu posisi aja Dul. Kalau aku kan di situ co-host, kalau di sini aku host, cenah gitu. Oh iya, oh gitu. Oke, lanjut deh ceritanya. Terus Dul cerita apa lagi? Iya, Dul tuh gitu. Jadi kalau kita ajak diskusi yang dia nggak tahu, dia akan bilang, aduh maaf nggak bisa komentar, aku nggak tahu gitu. Tapi giliran topik-topik yang dia tahu, kan di Spill the Tea sebenarnya kan kita diskusi bareng kan. Giliran topik-topik yang dia tahu, point of view dia tuh menarik loh. Oh iya? Iya. Kasih contoh dong satu buat jadi teaser. Oke, contohnya adalah ini mengenai didikan keluarga kembali. Dia bilang gitu, kan kita lagi ngomongin badung gitu, mendingan badung sebelum nikah atau jangan sampai badungnya terlambat gitu. Terus dia membahas gitu, dia membahas mengenai diri dia, didikan di rumah dia itu adalah sopan santun dari kedua orang tuanya. Contoh gitu, kayak aku kalau ada temen bertamu, baik laki-laki maupun perempuan, aku hidangkan minum, aku kasih makanan, aku temenin, aku ajak ngobrol. Terutama kalau perempuan, aku akan antar dia ke depan pintu. Kalau dia bawa mobil, aku akan bawa dia ke mobilnya, aku bukain pintu, aku antar dia sampai pulang gitu. Itu tuh sopan santun yang aku diajarin gitu. Lah, aku suka bingung ternyata kalau banyak orang yang jadi baper, dipikirnya aku kenapa-napa. Padahal itu sopan santun standar yang diajarin orang tua aku. Apa bintangnya? Dul bintang, nggak tahu. Lu nggak ngecek? Gue nggak perbintangan. Gue curiga either Gemini, Aquarius, atau Libra tuh. Lu kayak Christian Dior, say, astrologi. Emang Christian Dior astrologi? Kan Christian Dior the designer kan gitu kan, sangat percaya kayak gitu kan. Makanya kan dia makanya kan ada last collectionnya dia itu begitu. Sama dia kan sangat percaya unik-pernik, magis gitu. Makanya kan di bajunya dia tuh ada tuh kayak charms gitu-gitu. Gitu. Ada yang barusan ngecek Virgo.
Oh, Ya Gemini. Virgo juga ini sih flirtatious. Hmm. Tapi sopan. Itu sopan santun menurut gue. Hmm. Tuh kan Nah, langsung oalah Virgo pantes. bicara mengenai sopan santun ya Iwet ya. Izin jump in ya. Boleh. Sebentar mau ambil susu dulu. Ada aja pergerakan lu mah pagi-pagi, Wet. Belum ada Ya, bini. biar orang nggak bosen. Dah. Bicara mengenai sopan santun ya, mungkin ini tidak masuk 100% di dalam sopan santun. Tapi ini mengenai consent. Consent itu Consent. mungkin bahasa Indonesianya apa ya, Iwet? Kesepakatan. Iya, kesepakatan atau persetujuan gitu. Ya, kan lagi rame di sosial media. Kemudian ada satu kanal namanya Menjadi Manusia membahas ini, dan aku suka sekali bahasannya. Yang terjadi adalah dua bintang muda musisi Indonesia itu mengalami pelecehan ketika mereka manggung. Body parts, private parts mereka itu dipegang tanpa persetujuan mereka oleh penggemar saat mereka manggung. Halo? Mati. Enggak, soalnya gue mute kan, gue mau masang kopi. Lanjut terus. Oke, iya. Jadi private parts mereka itu dipegang gitu ya. Nah, terus kan ya tentu sang bintang gitu membagikan kekesalan, kesedihan mereka, apalagi perempuan ya, ke sosial media mereka. Betul. Bahkan salah satu dari bintang itu tahun 2023 udah pernah mengalami itu gitu ya. Nah, terus yang dibahas oleh Menjadi Manusia adalah mengenai consent. Sebagai manusia, terutama mungkin laki-laki ya, butuh persetujuan loh untuk kita sebelum kita itu memegang anggota tubuh lawan jenis kita atau orang lain. Jadi harus boleh nggak aku pegang? Boleh nggak aku rangkul? Boleh nggak aku peluk? Boleh nggak pangku? Boleh nggak aku toyor? Boleh nggak aku pegang jidat? You know, stuff like that. Boleh nggak aku kecup? Boleh nggak aku salim? Boleh nggak aku cium? Gitu loh. Nah, yang aku suka, karena diskusi bergulirnya adalah Iwet, komentar orang-orang di halaman sosial media para bintang itu nggak enak banget loh. Ada yang komentar itu gini, nggak usah manggung kalau takut, kalau merasa kotor dipeti aja, jadi nggak bisa dipanggung orang, nggak bisa dilihat orang. Bintang itu nggak jadi apa-apa kalau nggak ada fans. Nah, postingan Menjadi Manusia ini bilang begini, Wat, menjadi fans dari seorang musisi, fans atau penggemar, tidak serta-merta memberikan lu hak untuk pegang private parts dari sang bintang. Menjadi fans itu kan lu sebagai pendukung, lu mengapresiasi karyanya dia. Mengapresiasi berarti lu juga harus mengapresiasi dia sebagai sesama manusia, Wet. Would you do that to your sister? To your mother? To your sibling? To your brother? I don't think so. Kan gue kakak lo, boleh dong gue pegang-pegang. Enggak, Jack. Enggak begitu. Jangan dijadikan itu sebagai apa tuh? Justifikasi. Yes, gitu. Fans yang benar itu Pembenaran. mendukung dan menghargai dia sebagai sesama manusia. Terus si postingannya Menjadi Manusia itu bilang gini, karena pada dasarnya setiap dari kita butuh safe space. Bintang pun demikian. Bintang yang lu puja itu juga, dia tuh berhak loh untuk punya rasa aman ketika dia tampil, ketika dia berada di lingkungan terbuka bersama penggemarnya gitu. Gue tergelitik dengan itunya aja. Jangan lo menjustifikasi hal-hal tersebut gitu. Ya itu kan resiko lu sebagai bintang. Enggak. Beda. Ya namanya penggemar, boleh kali mengekspresikan rasa gemesnya kalau ketemu. Gemes kalau ketemu beda loh dengan lu tuh ngegrepek. Bener nggak? Dengan melecehkan. Ya. Ya. Beda, say. Iya. Iya. Ya? Iya. Gue sebenarnya punya komentar soal penggemar itu, tapi
kayaknya akan sangat keras sekali, jadi nggak usah gue sampaikan. Nggak, gue tuh senang ya Iwet ya. Orang-orang di sosial media itu semakin banyak yang pinter gitu. Jadi didikan yang diberikan oleh postingan-postingan serupa menjadi manusia, terus mereka yang satu vibrasi dengan masukan yang sama, itu tuh pelan-pelan gitu akan mengikis mereka-mereka yang kan katanya dari teori yang gue dengar di podcast itu tuh haters, orang-orang kayak gitu kan sebetulnya pengguna itu tuh cuma 1% wet di digital. Karena gini, lu deh saat lu berinteraksi langsung, mana ada berani sih orang ngomong gitu langsung? Enggak kan? Ketika lu berinteraksi langsung, lu pasti akan lebih banyak ketemu orang yang sopan santun. Tapi di sosial media, mereka tuh cuma 1%. Tapi terasa dan lebih kelihatan karena mereka sangat menonjol. Iya, jadi karena itu tuh kelakuannya udah sangat ekstrim. Iya. Tapi gini ya, komentar gue tuh gini, ini buat kita semua gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa, Dave, dengan menindaklanjuti, anjay bahasa gue menindaklanjuti. Kalau di bahasa ASN TL tuh tindak lanjut. Bukan menindaklanjuti ya. Bagaimana kita mungkin berinteraksi di sosial media juga kali ya. Karena gini, kadang-kadang tuh kita ngelihat idola kita setiap hari. Mereka ada di konten, mereka ada di layar lo, gitu ya. Dan nggak sedikit juga kan bintang-bintang atau idola-idola itu atau public figure yang membagikan snippet kegiatan hariannya, gitu ya. Bahkan sampai masuk yang quote-unquote area private, misalnya ruang tidur gitu, atau mungkin kamar mandi ketika mereka lagi bikin konten Get Ready With Me gitu ya. Dan itu membuat fans tuh jadi ngerasa bahwa kita sedekat itu nih karena gue udah lihat sampai segitunya gitu ya. Tapi ada yang kita lupa, makanya gue selalu bilang gitu, kayaknya emang ini nggak cuma di Indonesia sih, tapi di mana-mana. Kita tuh udah kayak gegar budaya gitu, menganggap bahwa ya kita udah sedekat itu, lu udah masuk ke dalam layar gue kok. Gue lihat lo setiap hari, dan kita temen, gitu ya, kita temen. Gue setuju bahwa seseorang public figure, bintang film, musisi itu tidak akan menjadi apa-apa kalau nggak ada fansnya. I agree, totally agree. But kita harus sama-sama sadar loh bahwa lo nggak sedekat itu pada akhirnya. No, get it, please. Enggak, lo nggak sedekat itu dan lo nggak berhak. No, makanya gue bilang ini agak keras gue ngomong karena kita nggak pernah ngobrol yang langsung. Kita nggak setiap hari ngobrol, kita nggak setiap hari. Gue sama teman-teman gue yang ketemu tiap hari pun gue nggak akan loh tiba-tiba seenak-enak jidat megang gitu, elus-elus gitu. Enggak loh. Itu bukan hal yang normal kayak begitu. No. Yes. Nggak gitu menurut gue. Jadi please, tahu diri, tahu batasan. Nah, betul. Aksi dan reaksi ya. I am with you, Iwet, masalah gegar budaya. And I am also with you, and I somehow I quite understand gitu ya. Dan gue bisa memahami maksud lo ketika lo bilang nggak bisa disalahkan penggemar atau pengguna sosial media yang berasa dekat dengan ilusi yang diciptakan oleh kita, pengguna, kreator dari sosial medianya. Lah kita juga kok yang menyamurkan batasan itu. Contoh, membawa penggemar kita dengan bikin konten di kasur, di area-area pribadi, di kamar mandi, terus lo nggak pakai baju, lo cuman pakai daleman. You know, stuff like that. Ya wajar kalau orang merasa bahwa your private parts is actually no longer private to you. Iya. Cuma balik lagi. Again, kalau menurut gue emang masing-masing harus saling menjaga diri sih. Baik si
public figure maupun si orang. Tapi mostly ya Dave, kita normalisasi yuk bahwa screen ini batas loh. Yes. Normalisasi deh. Ini tuh batas, screen ini tuh batas. Jangan langgar batas itu. Maksud gue gini ya, ini nggak cuman masalah pegang-pegang loh Dave. Masalah komentar juga. Kadang-kadang gue suka gini. Ini orang ngerasa deket banget kali ya sama gue ya. Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai preambul, nggak pakai apa. Jeplak aja komentar gue kayak, bentar deh. Gue nggak kenal lo loh. Yeah, Mungkin gue orang kuno kali ya, tapi kayak nggak. Yeah. That's why gue nggak pernah balas DM. Sebenarnya ya gini, would you say that kalau lu mau berkomentar gitu ya, would you say that to people directly in their face? Kalau jawabannya iya, mungkin itu adalah komentar yang tepat. Rata-rata kan sebetulnya komentar di screen ini lu merasa lu bebas berkomentar karena identitas lu tersamarkan, karena ada batasan layar. Tapi would you say that to people in front of their eyes? Kalau enggak, then you shouldn't. Oke. Makanya gue juga balik ke topik tadi gitu ya. Kita juga sebagai kreator harus berhati-hati menjaga yang namanya area pribadi. Gue suka ketawa-ketawa Iwet ya, suka ngelihat gini. Ada gitu ya kreator yang marah-marah gitu ya, dilecehkan oleh followernya dia. Gue gini, Mas, kamu jangan marah kalau followermu melecehkan. Lah ya, orang kerjaan kamu telanjang-telanjang, buka-buka baju, terus sekarang follower kamu minta itu terus dari kamu marah-marah. Itu kan nggak sinkron ya. Itu kayak, ya itu ibarat orang tua ngedidik anak, ya didikan lo kepada follower lo seperti apa? Ya, true. Pulang petang bilang ini, fans be fans lah. Ini gue nggak tahu ya nadanya gimana. Fans be fans lah adalah lo ya udahlah terima aja, atau fans be fans lah adalah sebuah fakta. Fans akan tetap menjadi fans. I don't know, tapi kalimatnya agak ambigu menurut gue. Harus di please elaborate pulang petang. What do you mean with fans be fans lah? Gue inget Iwet waktu pertama kali kita wawancara Prilly Latukonsina tuh di Duet With, dia bilang beda ya, ada follower, ada fans, ada supporter. Itu biasanya cara mereka berinteraksi tuh beda. Kalau fans itu biasanya loyalis gitu, ya kan Wet? Yang namanya real fans itu yang memang mendukung lo. Dan gue mungkin baiknya adalah gini ya, kayak tulisan di truk zaman dulu. Jaga jarak aman. Iya kan? Iya, itu dia, jaga jarak aman. Ingat nggak sih yang kasus ada yang nge-bash gue? Bukan yang itu soal gue ngobrol cerita Luna Maya di Rumpi, terus yang tiba-tiba jadi rame banget. Itu ada satu orang kan yang mulai kan. Itu gue DM kan, gue bilang gini, kita nggak kenal loh. Kamu nggak tahu hubungan aku sama Luna. Kamu nggak tahu Luna itu menanggapi cerita aku seperti apa. Kok kamu bisa bikin judgement seperti itu? Kalau aku nggak suka, aku bisa kasusin loh ini. Terus abis itu panik kan dia kan. Aku hanya orang kecil, aku ibu rumah tangga, aku begini, aku ngefans banget, aku cuman jagain Luna bla bla bla. Gue gini, dude, come on. Jangan berlindung di kayak gitu-gitulah. Janganlah, yang pinter lah. Itu bagus tuh komentarnya, ada yang gini, support does not mean ownership. Lu support bintang pujaan lu bukan berarti dia punya lo sebagai benda mati yang. Betul. Sama ini kali ya, satu lagi ya Dev ya. Kita kan punya kesepahaman tentang bagaimana laki-laki perempuan punya hak untuk mengutarakan perasaan. Ya, bener nggak? Perempuan boleh loh mengutarakan perasaannya, bener nggak? Kita sepakat kan, nggak apa-apa. Tapi lu juga harus pakai perasaan. Kalau orangnya udah nggak suka, stop. Stop, jangan dilanjutin, itu ganggu. Itu namanya consent. Ya, kalau lu nggak dapat persetujuan,
Udah stop. Orang yang nggak suka, orang yang nggak balas, orang yang nggak respon, please stop. Kalau dikejar terus orang nggak nyaman loh. Sama sekali nggak nyaman. Stop it. We understand bahwa kita sama kok paham bahwa nggak apa-apa kok kalau perempuan mau mengutarakan perasaannya, go ahead. Tapi kalau udah kelihatan tidak ada respon, tidak ada balasan, orangnya dingin aja, stop it. True. Ya, laki juga kalau misalnya ke perempuan-perempuan yang udah nggak mau, udah stop, Bo. Have some dignity lah. Sama satu juga yang rame ya, gue ingin membahas ini. Gue sedih sih gitu ya. Lo lihat nggak sih Iwat berita yang penumpang KAI kereta yang kena serpihan kaca? Iya, serem banget ya. Ya, jadi itu kayaknya kereta dari Jogja ke Surabaya, somewhere in Klaten gitu dari yang gue baca. KAI sih sudah menanggapi dan very responsif ya. Itu tuh sampai luka loh penumpangnya 2 orang. Jadi dugaannya sih yang terjadi adalah aksi vandalism, dilempar batu. Itu kan pasti gue kebayangnya mungkin oknum lah ya, oknum-oknum yang iseng gitu, mainan di sepanjang jalan rel kereta api gitu loh, mainan. Lo tau nggak? Gue tuh pernah loh jadi korban mobil gue, kaca gue inget banget. Tahun itu gue lagi on the way menuju konser Mariah Carey di JCC. Tahun berapa tuh? Mariah Carey masih kurus, nyanyi masih mulus. Iya kan, Mimi sekarang kan udah wow. Waktu itu Mimi masih wow. Gue on the way menuju konser Mariah Carey. Gue dari Bintaro, di tol Bintaro itu kan ada jembatan penyeberangan ya, jembatan penyeberangan yang menghubungkan satu daerah sama satu daerah. Memang di jembatan itu tuh kalau sore-sore banyak tuh anak-anak di situ pada nongkrong, lempar-lempar apa tuh pesawat terbang dari kertas, ntar pesawat terbangnya hinggap di mobil yang lewat. Itu tol ya, jadi kan mobil tuh cepet. Lama-lama bablas lempar batu segede-gede heho. Gak lucu. Mulai nggak puas ya, mulai nggak puas. Mulai nggak lucu. Dan betul, memang biasanya hal ini terjadi saat libur sekolah tuh, saat anak-anak itu udah mulai iseng nggak tahu mau ngapain. Kena, kaca depan gue hancur, dan gue pas lagi duduk di depan. Nggak, isemnya tuh nggak banget, vandalism gitu tuh buat apa? Terus udah gitu nanti begitu misalnya ditangkap gitu ya anaknya, terus nanti Pak kasihanin anak saya, namanya juga anak-anak Pak. Nah, tapi ini ya itu tuh makanya gue nggak heran ibu-ibu tuh banyak orang tua yang kalau anaknya udah libur sekolah pada pusing karena ini mesti diapain lagi anak-anak gue nih, mesti gue empanin kegiatan apa lagi karena tenaga mereka kan banyak sekali kan. Ini ngomongin soal tenaga anak-anak ya sebelum gue masuk ke obrolannya. Lu tahu di sekolah Cikal, anak-anak SD kayaknya sampai kelas 5 atau kelas 6 atau kelas berapa lah gue nggak tahu. Mereka setiap 2 jam atau setiap 3 jam dikeluarin dari ruangan. Suruh lari, suruh main, suruh ngeluarin dulu energinya karena udah ke-restore lama tuh dalam ruangan. Kalau nggak mereka jittery nanti. Abis itu ntar udah 5 menit, 10 menit suruh masuk lagi. Jadi istirahat itu bukan istirahat mereka jajan apa segala macam. Suruh lari. Keluar lo semua sana. Karena energinya berlebih gitu. Nah ini yang kemudian gue lihat gitu ya bahwa liburan sekolah itu buat orang tua memang jadi memusingkan. Karena itu tadi si anak-anak yang energinya gede banget bingung, keder mau ngapain. Akhirnya mainlah tuh ke jalan tol, mainlah ke pinggir rel kereta, lempar-lempar batu, lempar-lempar apa, nggak ngerti, mungkin lempar senyum. Dan gue setuju Iwat ya, kita pernah bahas ini bahwa and I think tidak hanya pada anak-anak tapi pada kita juga orang dewasa ya.
Gue percaya energi itu harus disalurkan dengan channel dan kegiatan yang tepat. Energi Betul. itu nggak bisa dihapus, Bo. Nggak bisa ditipek. Kayak contoh Iya. tadi anak-anak. Energinya anak-anak itu harus disalurkan dengan kegiatan yang tepat. Pun demikian dengan orang dewasa. Hasrat lo harus disalurkan dengan cara yang tepat. Ya. Kalau hasrat lo tidak disalurkan, itu akan keluar di tempat yang tidak baik. Contoh, lo ngeliat bintang pujaan lo pengen pegang, private partnya lo pengen kerowok, iya kan? Yang harus dibenerin elunya, bukan objeknya. Mm-mm. Elunya harus cari penyaluran yang tepat, Mm-mm. iya kan, Web? Mm-mm. Mm-mm. Bukan objeknya ditutupin, objeknya nggak boleh keluar rumah, objeknya harus pakai dipeti mati aja Kak, lain kali kalau manggung supaya nggak dipegang orang. Bukan itunya, pala lu, energi lu yang harus dibenerin penyalurannya. Iya. Iya. Anyway, semoga ini bisa menjadi sebuah pemahaman dari semua ya. Emosi ya, urat gue tegang loh saya kalau ngomongin kayak gini saya. Iya. Gue dari tadi sambil mikir gini. Gue tuh kan kalau kita siaran tiap pagi gini kan gue jadi belajar banyak soal lo ya. Apa iya? Iya kan, jadi kayak misalnya gini, lo dengan tontonan ini lo gitu ya, itu gue udah mulai paham kenapa. Terus abis lo dengan ini apa namanya, kebiasaan hoarding lo, tapi hoarding lo rumah gitu ya, itu gue udah paham kenapa gitu ya. Hoarding kok rumah. Terus abis itu kesukaan lo sama berlian hidroponik tuh gue udah paham gitu ya. Tapi kalau yang soal ini tuh gue belum tahu tuh kenapa. Apa yang membuat lo mudah ke-trigger kalau udah urusan ini? Oke, oke, gini sebenarnya. Gue nggak terima aja, Web, kalau Iya. ada yang mengalami pelecehan, yang disalahkan objeknya. Mm-mm. Iya. Bukan objeknya yang lu tutupin, bukan objeknya yang lu benerin. Manusianya. Pelakunya, bukan korbannya, say. Iya benar. Tapi gue setuju. Cuma ya itu ya, pendidikan kita belum rata, Dev. Jadi masih susah soalnya. Ini Gitu. By the way, jangan lupa tap guys. Ini kita belum nyampe 1 juta, baru 300.000 kalau nggak salah tadi gue lihat. Ini sekarang baru nih. Jadi si likes itu nggak stay di situ. Iya. Gini. Iya, betul, tap. Terakhir sebelum kita move on, aku cuma ingin menanggapi terakhir aja. Ada yang komentar gini, tapi kan ada aksi, ada reaksi. Kalau maksudnya adalah, kalau ngelihat perempuan pakai rok mini, lu berharap itu membenarkan aksi yang terjadi, lu pengen pegang. Lu juga, bukankah aksinya juga reaksinya juga lu harus tahu ya batasan apa? Salurkan di tempat yang benar kalau lu punya hasrat yang. Jadi bersembunyi di balik aksi reaksi dong. Nggak tepat sih buat aku. Ya nggak sih? Udah pada sinau dulu. Kayak, aduh kemarin gue mau share ya Iwet ya. Gue mau share, gue lupa deh. Ada satu konten kreator gitu ya. Dia melemparkan diskusi, Web. Dia melemparkan diskusi. Jadi apparently dia tuh pengguna angkutan umum di kota Jakarta. Ya, ini menarik deh. Terus dia ambil gambar gitu, video dia lagi di atas ojek, di atas motor gitu, Iwat. Terus dia kasih lihat gitu ya, malam-malam gitu ya. Terus topik diskusinya tuh adalah gini. Dia tuh mengeluhkan semenjak siapa yang mulai sih? Siapa sih yang pertama kali memulai, yang memberikan izin boleh gitu kepada pedagang kaki lima parkir liar di trotoar dan di bahu jalanan.
Terus dia kasih lihat tuh, sehingga pejalan kaki nggak punya tempat. Sehingga, lo kan banyak ya jalanan di Jakarta yang harusnya alur jalan 2 mobil, di Kemang banyak tuh. 2 mobil, satu sisi udah terisi penuh tuh dengan parkir liar sama pedagang kaki lima. Jadi mobil tinggal tersisa 1 gitu. Terus diskusinya rame ya, iya gitu, itu siapa sih yang awalnya memulai gitu. Terus gue juga ikut berkomentar, gue bilang, karena gue itu juga kan pejalan kaki ya, gue gini, aduh repot banget memang di tempat kita nih kalau kita mau jalan kaki ya. Terus dia juga diskusinya bergulir, belum pedagang kaki lima ini juga karena mereka berjualan di tempat yang tidak sesungguhnya dan tidak semua menjaga kebersihan, sampah tuh nutupin gorong-gorong jalanan. Makanya hujan dikit banjir. Nah, yang gue pengen bahas adalah ada satu yang komentarnya gini, udahlah jangan ganggu rezeki orang kecil. Nah, terus dia bilang gini, sang kreatornya bilang gini, saya menolak sih menggunakan pembenaran untuk mencari rezeki untuk hal ini gitu. Jangan dijadikan pembenaran hanya karena cari rezeki terus lo mengambil apa yang jadi hak orang. Itu kan hak pejalan kaki, hak pengguna jalanan. Beda loh mencari rezeki dan mengambil hak. Sebenarnya mendingan bahas koruptor. Ya, ini sama-sama mengambil hak orang loh. Terus gue setuju dan gue bacain satu-satu. Iya, Bo. Banyak pembenaran-pembenaran yang kita pakai untuk membenarkan yang nggak benar. Dan aku, kalau lo tanya gitu ya, lo pengen mengenal gue paling nggak suka tuh begitu, Wet. Pembenaran-pembenaran yang kudunya nggak benar gitu. That's me. Terus ada yang bilang gini, sampean enak nggak pernah makan kaki lima. Terus kreatornya bilang gini, saya makan di kaki lima Pak, tapi saya cari kaki lima yang dijual di tempat jualan yang tepat. Dan yang saya keluhkan hari ini adalah pedagang kaki lima yang jualan di trotoar, sehingga kami pejalan kaki nggak punya tempat buat jalan kaki. Itu aja sih, makasih. Sama-sama. Ya, semoga ya. Gue sih cuman itu komentarnya susah. Kita mau ngomong sampai kayak apa, berbusa kayak apa, nggak bakal bisa beres kalau pendidikannya nggak dibenerin sih. Karena emang nggak punya pemahaman. Terus udah gitu, gue nggak tahu siapa budaya yang memulai ini semua. Tapi itu budaya playing victim seperti itu tuh menurut gue suka sebel gitu ya. Yang gue sebelin tuh adalah lebih kepada kayak, kenapa sih lo harus selalu excuse dalam segala hal? Mencari kambing hitam atau kemudian playing victim. Aku kan cuma orang kecil, kasihan lah mereka orang kecil. I hate it. Maksud gue kayak, maaf kalau gue terdengar jahat ya. Ya kalau lo nggak mau jadi orang kecil, usahalah untuk jadi orang gede. Dan gini ya, orang kecil, kita semua orang kecil. Kalau kita sendirian kita kecil, tapi once kita orang kecil bersatu, kita jadi besar. Gitu guys. Tap-tapnya jangan lupa. Kita pindah topik yuk Mas Dev yuk. Mas Dev serius banget nih kayak gini, ntar aku masukin gedung DPR loh. Oke. Udah saatnya kayaknya lo memang mengurusi undang-undang ya, masalah masyarakat ya. Paling cocok lo tuh kalau jadi menteri ya, menurut gue tuh lo bantuin Bu Vero deh tuh ya, Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah tuh lo ya, satu. Atau bisa juga masuk ke Kementerian Sosial, bisa tuh lo. Atau lo jadi staf khusus masalah pendidikan dulu, mau lo? Staf rempong gue mau. Biar tersalurkan. Lu tuh ada darah-darah aktivis, gue lihat-lihat di dalam diri lo. Ya, lu cocok tuh emang. Gue pernah lihat konten lo yang pakai lo jaket tentara tuh ya, lo jaket tentara, lo berasa kayaknya Gigi Hadid ya. Gigi Hadid keluar rumah, lo mau olahraga, celana lo mini banget, jaket lo nutupin celana lo, kayak nggak pakai celana, lo kayak serasa gue iket nih jadi baby doll nih jaket gue.
Kenapa? Huh? Mepso ngeliat pakai gue pakai celana. Bisa Yang salah tuh. pakai gue juga. Kesel Bisa, dia. itu bisa loh. Kayaknya emang lu match tuh. Lu tuh in your element kalau pakai jaket hijau itu tuh kayak, oh nih gelora-gelora aktivis semoknya keluar nih ya. Tapi ya kata ahli feng shui gue tuh gak cocok lo pakai warna hijau. Lo tuh tahu nggak? Lo percaya nggak sih Iwet gini? Lo percaya nggak sih Iwet kalau certain color itu bring certain energy to you? Iya, You believe that? aku percaya sekali. Oh, enggak kayaknya lo mah ya Lu terpaksa. tuh lucu lo ya, lu tuh lucu. Lu nggak percaya zodiak tapi lu percaya banget feng shui ya. Iya. Nggak pakai warna merah. Aku nggak pakai hijau. That's not my color. Why? Because my feng shui master said so. Oke. Bukan. Oke. Ijo itu katanya kalau hitungan gue ya, gue jadi boros sweat kalau ijo. Oh gitu. Nah, gue tanya, waktu lo pakai jaket army, jaket aktivis lo itu match celana hot pants lo, ya, lo boros nggak hari itu? Mendadak tuh gue di mall jadi pengen jajan loh. Enggak, alasan anjir. Nggak ada. Itu udah namanya itu adalah sugesti ya. Walaupun Hesti lagi sibuk syuting lapor Pak, itu sugesti menurut gue. Sugesti kalau orang Belanda bilang. Karena lu belum ketemu ahli yang tepat yang bisa ngebacain warna lo. Tapi ya, kalau gue soal warna, menurut gue pakai perasaan gue. Kalau misalnya gue merasa bahwa I feel good in this color, gue merasa bahwa itu warna gue. Apa tuh kalau boleh tahu? Beberapa yang gue baru ngerasa bahwa I think this is my color, itu hijau. Iya kan gue bilang sama lo. Iya, lu udah bilang. Selain hitam, biru, putih tuh gue nggak terlalu ternyata. Tadinya gue pikir putih sama biru muda. Yes, kan gue bilang sama lo. Iya. Ijo sama biru muda itu bikin muka gue bright. Iya. Ijo itu bikin gue kayaknya tuh, ini kayaknya pasukan Ratu Kidul nih, gitu. Iya, lu tuh kayaknya nyala tuh aura lo tuh ijo. Kayaknya kalem tapi ada wibawa gitu. Iya. Ya. Tuh. Sama kayak Cici Denis, ijo. Ijo. Tuh sama ijonya tuh emerald gue tuh. Nah ini lu udah mulai berasa sosialita penting milih emerald. Ini daripada gue pilih Tiffany, mending gue emerald. Tiffany blue, bukan hijau. Tiffany apa? Tiffany blue, makanya ada istilahnya Tiffany blue. Terus gue pakai rumus itu. Ya aku kan orang kecil, aku nggak tahu bedanya Tiffany blue sama Beda. Tiffany green. Playing Sampai deh. victim. Tapi ya, terus kan sekarang ada lagi yang itu tuh yang cek color tuh yang pakai kain ditaruh di sini selampe. Color analyst. Terus gitu-gitu ya. Terus gue cuman gini. Iya sih, tapi emang ternyata warna itu tuh bisa berpengaruh terhadap tone dari kulit wajah lo. Yes. Ya. Gue nggak bisa pakai orange. Lo nggak bisa pakai orange. Kenapa? Kulit gue warnanya jadi nggak rata. Oh. Yang biru kan, maksud gue kan udah hampir 50 ya Iwet. Gue kan ada flek, ada melasma. Gue pakai orange, itu warna biru-biru, flek-flek gue itu jadi prominent, jadi kelihatan. Oh. Reflektif kali ya orange-nya ya. Iya. Makanya jangan lo pakai kerah tumpuk kalau kayak gitu. Lo coba Sabrina deh. Segini ya. Iya, jadi masih. Makanya gue nggak bisa kerja di Kentucky, maaf ya. Kentucky merah dong. Apalagi merah. Atau kalau lo nggak mau pakai Sabrina, botneck deh, botneck. Ya nggak usah pakai neck, gue emang udah bot. Lu mah bercandanya. Rahu, heran. Enggak. Oh, Yoshinoya oranye. Yoshinoya. Tapi ini tadi lucu loh, ada yang bilang gini katanya. Next meet up itu bikin ini yuk, color susah banget aku mau ngomong.
color therapy, terus abis itu color analysis, karena it's part of mengenal diri sendiri loh, Yes. ya kan? Iya, betul. Dan itu lagi trending loh, color analysis itu. Iya, gua tuh sebenarnya pernah tergila-gila dan kepingin banget pakai satu warna, tapi gue tahu gue nggak akan cocok di warna itu. Silver. Gue cocok pakai silver sama gold. Iya. Oh, that's explain. Yes. Dan ini nyambung loh Iwat ya. Dan ini nyambung loh. Gue kan punya sepatu warna silver sama gold. Yogi benci sekali kalau gue pakai itu. Tapi kalau klien pengantin gue disuruh milih, pasti mereka pilihnya pakai sepatunya yang silver atau gold ya kak. Karena gue tuh tertarik dengan baju silver sama gold. Kayaknya tuh nempel. Dia Robocop guys. Dia pada dasarnya Robocop. Tin Man. Gue keinget. Gue udah cerita belum sih? Gue nemu satu film Spanyol bagus. Dan ini diangkat dari kisah nyata. Apa tuh? A Widow's Game. A Widow's Game. Apa tuh? Ini limited series ya. Ini diangkat dari kisah nyata. Bagus deh. Intinya tuh adalah kenapa lagi? Kak, filmnya ini bukan. Tolong jawab dulu. Bukan. Game. Game apa? Widow's Game. Iya, udah. Mepet lah itu ke Nini. Detektifnya sih Nini. Gue akui. Wila udah nonton. Iya. Aduh, jadi apa nih Widow's Game ini apa? Permainan jendes-jendes gitu apa gimana? Bukan. Jadi ceritanya itu adalah mengenai pembunuh, mengenai matinya seorang laki-laki. Serem banget. Yes, ternyata Terus? laki-laki ini matinya tuh kematiannya itu tanda tanya, dan yang penyebab all the drama di dalam film ini disebabkan oleh sang janda anak muda ini, Web. Bagaimana? Janda, anak muda. Yes, bagaimana dia memanipulasi laki-laki di dalam hidupnya dia untuk dia jadikan pion, jadi kayak inventing Anna. Tapi enggak, iya, tapi nipunya itu pakai cinta. Serem ya? Tapi bagus. Dan ini kisah nyata. Belajar deh. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyerah dengan buayan cinta. Katanya Glenda Siagian macam Tinder Slender ya kak? Iya. You know, kemarin kan gue juga mengupload tuh ada satu potongan bahasan di Spill the Tea. Kita membahas love scam, Iwet. Kan ini juga rame beritanya minggu kemarin ya. Ada pegawai PNS yang kena love scam. Ya, dibohongin online. Terus ada geng duet DM ke gue, dia bilang, "Kak, jangan dibahas nama aku kalau mau di-mention di siaran." Dia juga termasuk orang yang pernah tertipu dan rugi uang gara-gara love scam. Ini menurut gue menarik ya. Ini kayaknya ada hubungannya juga sama pola asuh dan masa kecil serta tumbuh kembang menurut gue. Ya. Kenapa? Karena gini, kasus soal love scam, kasus soal orang yang bermasalah karena buayan cinta itu banyak sekali ya terjadi ya. Banyak. Dan tadi kan lo bilang gitu, gue kepancing sama kalimat lo soal jangan sampai terpengaruh sama buayan cinta gitu. Banyak loh orang yang bisa benar-benar mengorbankan dirinya atas nama cinta, atas nama punya pasangan, ya. Dan ini menurut gue sesuatu yang harus sama-sama kita sadari gitu. Mengutip dari kalimatnya, sebentar, gue nggak tahu dia ngomong gini atau enggak, tapi gue nangkepnya seperti ini. Ralin, waktu di duet kan
correct me if I'm wrong ya, dia bilang kalau nggak salah don't settle for less. Jangan hanya karena society menuntut lo untuk punya pasangan, punya suami, punya istri, punya anak segala macam, lalu kemudian lo jadi kayak berdamai dengan ini mumpung ada, ya udah yang ini aja Daripada nggak ada, ya udah diterima aja kalau emang ada kurang-kurangnya, karena manusia nggak pernah ada yang perfect. Itu satu. Gue setuju juga bahwa dalam relationship lo harus ada namanya kompromi. I very agree with that. Tapi terus gue nyambung nih sama obrolannya Zoya, ya, di Duet With juga. Zoya kan bilang, kan kita nanya gimana cara taunya seseorang apakah dia red flag, apakah... Kayaknya Zola deh. Kalau Zoya siapa? Ada juga satu lagi, expert, tapi Sek. gue mau bilang ranjang. Salah. Zola. Zola kan bilang gitu ya, waktu kita tanya gimana caranya mengetahui seseorang itu red flag atau tidak. Dia bilang gini, nomor satu adalah lo harus kenal dulu sama diri lo. Lo kenal diri lo, maka lo akan jadi tahu value diri lo apa. Value itu segampang gini loh, bahwa lo punya value menghargai orang lain, menghormati orang lain, sehingga ketika lo berinteraksi dengan orang lain, lo akan menggunakan tutur kata yang santun, lo akan memperlakukan orang lain dengan baik, gitu kan ya. Lalu lo ketemu nih sama orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ketika dia ngomong sama orang lain kasar, dia memperlakukan waiter atau waitress dengan semena-mena, bentak-bentak, itu value lu udah nggak matching. Value itu berhubungan dengan pemahaman. Kalau itu udah nggak matching, lu akan friksi terus. Disitulah terjadi red flag. Jangan dilanjutin. Karena value itu nggak bisa dikompromis. Value itu nggak bisa dikompromis. Nah, gue jadi kepikiran, Dave. Gue jadi paham kenapa semakin tua seseorang, semakin sulit dia menemukan jodohnya. Karena semakin tua seseorang, semakin dia paham dirinya, semakin banyak pemahaman dan value dirinya, sehingga makin friksi. Dan semakin space dia untuk kompromi itu makin dikit. Makin sedikit, gitu ya. Nah, ini yang bahaya adalah yang masih muda-muda nih. Yang itu tadi, terbuai dengan fata morgana bahwa hubungan ideal seperti ini, hubungan ideal seperti itu, manusia ideal begini, manusia ideal begitu. Itu yang sebenarnya memang harus sangat berhati-hati agar itu tadi tidak terjebak dalam buayan cinta. Ya. Ini kan juga yang dimaksudkan waktu kita ngobrol di podcast Duet With sama Iin Fahima. Ketika gue bertanya, menurut lo Mbak, kenapa sih rata-rata perempuan itu willing to settle for less? Bare minimum. Jadi dikasih cuman dikit aja, lu udah happy-nya setengah mati. Padahal mungkin sebetulnya itu tidak muat kuota standar loh. Tapi daripada nggak ada, daripada sendirian, sama, ingat kan hasil survei semenjak COVID itu kemarin, teman-teman bisa Google, 80% dari kita nih yang hidup di dunia ini, we're lonely. True. And kan sosial media itu mulai rame digunakan 2010, dan penggunaan sosial media itu semakin mengaksentuasi our loneliness. Itu. Yes, our loneliness. Karena kita bersembunyi di balik layar kita masing-masing. Betul. Kemarin pastor gue bilang gini, lo tau nggak sekarang ya barang mahal itu sekarang apa? Coba tebak. Apa? Pertemanan. No. Kerja kelompok. Interaksi tatap mata dengan orang. Itu mahal, ya, setuju. Itu mahal. Udah jarang orang sekarang kalau berinteraksi tatap mata. Iya. Paling 2-3 menit handphone. 2-3 menit HP. 2-3 menit tatap-tatapan mata gini mahal. Iya.
Ada Ekpi Guide bilang gini, nikah sama dengan bahagia adalah Fata Margonda. Morgana. Fata Morgana. Fata Margonda dia kata. Tempat Margonda. mainnya Dev waktu muda. Margonda sekarang maju loh, Say. Iya bener, ada Detos loh, hati-hati ah. Ih, ada Margo City, Say. Ah bener. ada flyover, Say. Iya, si paling Margonda. Oh. Kesel banget dikata Fata Margonda. Gue kalau lewat Margonda tuh lagunya It Used to Be My Playground. It used to be my childhood dreams. Kalau anak-anak ini anak-anak Brooklyn, New Yorker ngomongnya my hood. My hood, puyeng. Ya. Ada lagi Candy nanya, Kak itu kaosnya dijual apa enggak? Kamu kalau mau beli 500.000 aku jual sekarang. Mau? Bo. Belum Candy, belum dijual. Belum dijual ini. Ini t-shirt waktu kita bikin meet up geng duet fitness nge-gym bareng di Fitness First. Ngantuk lo ngantuk. Gila ya lo. Gue nguap. Gue bukan Parah ngantuk. banget lo, gue semprot lo pakai spritzer. Gue nguap. Bedain nguap sama ngantuk. Paham nggak bedanya? Bosen lo kayaknya ngomong sama gue. Nguap itu butuh oksigen, ngantuk itu butuh tidur. Ngapa lo kekurangan oksigen? Semalam gue di jalan, lama banget tuh gue di jalan, Wet. Gue tuh kemarin syuting di Kemayoran, gue syuting Spill the Tea di Kemayoran, dan mobil gue ganjil di tanggal genap. Aduh, berat itu jauh banget. itu si Malakama itu, gue udah nggak bisa bayangin lo pulang lewat mana? Muter ke Ancol ya? Muter Ancol, terus masuk mana tuh ya? Jor. Ya Allah, lu muter jauh banget. Masuk dari TB Simatupang baru ke rumah lo. Rusun Cipete lo kan ya? Lu Rusun Cipete ya rumah lo ya? Kan lo nggak mau dikasih tahu alamat lo di mana. Ntar kalau misalnya gue ngomong lo marah. Jangan gaslighting. Lo kok gaslighting? Apa tuh ngebocorin identitas tuh apa nek? Doxing. Oh, bukan cepu ya? Nah itu kakaknya. Udah jam 8:01. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk obrolannya pagi hari ini ya. Besok kita jumpa lagi. Besok udah hari, udah Kamis. Cepet ya. Gini deh, kita bikin olahraga bareng lagi. Tapi nanti kita sambil jual kaosnya kali ya. Gitu gimana sih? Si paling ide, Wet. Lu tuh si paling ide. Si paling ide, lempar-lempar ide. Ya, belum janjian, si paling ide. Itu lu. Adalah lu. Si paling ide. Pamit ya guys. Sampai besok. Bye-bye.